Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah kita bisa bersua kembali walaupun tidak bisa bertatap muka karena situasi yang masih tidak memungkinkan kita untuk bertemu langsung. Semoga anak-anakku senantiasa berada dalam kondisi sehat, selalu bersemangat, belajar walaupun tidak bisa belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru maupun teman-teman di sekolah. Anak-anakku, untuk saat ini nanti kita akan belajar bersama tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Perkembangan dan pertumbuhan adalah dua kata yang memiliki arti berbeda. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, meliputi tinggi, berat, besar tubuh makhluk hidup. Kalau kamu mungkin bisa membandingkan ketika kamu masih berada di kelas 1 SD dengan sekarang sudah berada di kelas 6 SD, kamu tentu melihat perbedaan tinggi, berat, dan ukuran tubuh kamu kan? Jika dibandingkan ketika masih kelas 1 dengan sekarang kelas 6. Kamu tentu akan mendapati bahwa tinggi, berat, dan besar tubuh kamu lebih tinggi, lebih berat, dan lebih besar dibandingkan ketika kamu masih kelas 1 dibandingkan sekarang kamu kelas 6. Nah, apa yang terjadi pada kamu itu menandakan bahwa kamu mengalami pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Contoh perkembangan pada manusia itu bisa dilihat pada bayi. Bayi kalau baru lahir tentunya belum bisa duduk, belum bisa berbicara, belum bisa berjalan juga. Nah, tetapi dengan seiring perjalanan waktu, dengan seiring pertambahannya usia, kemahiran atau kecakapan bayi tersebut bertambah. Yang semula hanya bisa berbaring, menangis, dia mulai bisa mengeluarkan kata-kata walaupun belum jelas. Kemudian yang semula hanya bisa berbaring juga, dia mulai bisa tengkurap, kemudian mulai bisa duduk, mulai bisa merangkak, kemudian mulai bisa berdiri, mulai bisa berjalan, bahkan nantinya mulai bisa berlari. Hal itu menunjukkan bahwa bayi tersebut mengalami perkembangan. Dari situ kamu sudah tahu sekarang apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Lanjut pada tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Dalam kehidupan manusia, manusia melalui tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan. Jadi tidak serta-merta dari bayi langsung jadi tua, enggak. Tapi ada tahapan atau masa-masa yang dilalui bayi atau dilalui manusia dari mulai bayi sampai anak itu nantinya akan menjadi manusia yang lanjut usia atau manula. Kita awali tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari bayi. Kemudian setelah melalui masa bayi, maka manusia akan melalui masa balita atau bawah 5 tahun. Dari masa balita akan memasuki masa anak-anak atau kanak-kanak. Kemudian dari masa kanak-kanak akan tumbuh dan berkembang menjadi masa remaja. Dari masa remaja akan tumbuh dan berkembang menjadi masa dewasa. Kemudian dari masa dewasa akan mengalami masa tua atau manula atau lansia, lanjut usia. Satu persatu tentang tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang pertama adalah masa balita atau bawah 5 tahun. Pada masa ini, manusia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat secara fisik. Tapi pada masa balita, kekebalan tubuh manusia belum berkembang dengan baik, sehingga anak balita perlu diberikan imunisasi supaya kebal terhadap penyakit atau tidak mudah terserang penyakit.
Kemudian masa yang kedua adalah masa kanak-kanak, yaitu usia 5 sampai 10 tahun. Pada masa ini manusia mengalami pertumbuhan fisik dan mental yang sangat cepat. Mulai bisa bergerak cepat, mulai bisa berbicara lancar, serta mulai dapat berpikir dan bersikap. Kemudian masa yang berikutnya adalah masa remaja, yaitu usia 12 sampai 17 tahun. Pada masa remaja ini ada beberapa perubahan yang nantinya dialami oleh manusia, tapi akan kita bahas di slide berikutnya. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa ini disebut juga masa akil balik atau pubertas. Pada masa pubertas, manusia mulai menghasilkan hormon reproduksi, sehingga organ-organ reproduksi atau alat-alat reproduksi itu mulai berkembang. Apa itu alat reproduksi atau organ reproduksi? Adalah alat-alat tubuh atau organ-organ tubuh yang penting atau diperlukan oleh manusia untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Hormon yang berperan dalam proses perkembangbiakan manusia atau reproduksi manusia itu antara lain estrogen dan testosteron. Estrogen adalah suatu hormon yang dominan dimiliki oleh wanita, sedangkan testosteron adalah hormon yang dominan dimiliki oleh laki-laki. Masa berikutnya adalah masa dewasa, yaitu usia 18 sampai 20 tahun. Pada masa ini manusia mengalami puncak perkembangan. Manusia dewasa memiliki kesiapan dan kematangan mental. Jadi mulai stabil emosinya, mulai matang sikapnya. Yang berikutnya adalah masa tua atau lansia atau lanjut usia atau manula, manusia lanjut usia. Pada masa ini manusia mulai mengalami kemunduran alat-alat tubuh atau organ-organ tubuh. Contohnya ketika manusia sudah mengalami masa tua atau masuk usia tua, itu biasanya terjadi pengeroposan tulang, kemudian kulit wajah mulai berkeriput, gerakannya mulai lebih lambat dan mudah lelah, penglihatan yang semula jelas menjadi kabur, kemudian pendengaran yang awalnya itu baik menjadi lebih sulit untuk mendengar atau pendengarannya berkurang. Termasuk kemampuan untuk menghasilkan keturunannya menjadi berkurang. Bahkan ada yang sudah tidak bisa menghasilkan keturunan. Nah, itu dialami ketika manusia memasuki masa tua atau lansia. Seperti yang di awal kita bahas bahwa untuk masa remaja atau masa pubertas ada beberapa perubahan yang dialami oleh manusia. Nah, perubahan yang terjadi pada masa pubertas dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan primer. Perubahan primer perempuan pada masa pubertas ditandai dengan mulai diproduksinya sel telur atau ovum oleh organ reproduksi wanita. Nah, organ reproduksi wanita yang menghasilkan sel telur atau ovum itu disebut sebagai indung telur atau ovarium. Mulai diproduksinya sel telur oleh seorang wanita itu ditandai dengan peristiwa menstruasi atau haid. Jadi keluarnya darah dari organ reproduksi wanita setiap bulannya. Biasanya menstruasi atau haid itu terjadi setiap 28 hari sekali. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan primer pada laki-laki. Ditandai dengan diproduksinya sel sperma oleh testis. Bagaimana seorang laki-laki tahu bahwa dia sudah menghasilkan sel sperma? Salah satu tandanya laki-laki itu akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu bukan kok selesai bangun kemudian celananya basah
semua itu tidak. Tapi ketika seseorang laki-laki mengalami mimpi basah, ketika dia terbangun, dia akan menghadapi atau mendapati di celananya itu terdapat cairan lengket berwarna bening agak keputihan. Nah, cairan tersebut adalah disebut cairan sperma yang di dalamnya terdapat sel-sel spermanya. Itu menandakan bahwa seorang laki-laki sudah mengalami masa pubertas atau masa remaja. Kemudian perubahan yang kedua disebut sebagai perubahan fisik atau sekunder pada masa pubertas dialami baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, untuk laki-laki dulu kita bahas perubahan fisik apa yang bisa diamati yang menandakan bahwa seorang laki-laki itu sudah memasuki masa pubertas. Yang pertama adalah dada terlihat bidang. Kemudian yang kedua tumbuh jakun. Jakun itu tonjolan seperti tulang yang sering kita lihat pada laki-laki yang ada di leher. Yang ketiga adalah tumbuh kumis dan jenggot. Yang keempat adalah tumbuh rambut-rambut halus di sekitar kemaluan dan ketiak. Yang kelima adalah suara terdengar besar dan berat. Yang keenam adalah kulit menjadi lebih kencang dan otot membesar atau ototnya menjadi lebih kekar. Kemudian untuk perubahan fisik atau sekunder yang menandakan perempuan sudah memasuki masa pubertas adalah yang pertama payudara membesar. Kemudian pinggul melebar. Payudara yang membesar itu sebagai persiapan ketika suatu perempuan atau ketika seorang perempuan itu melahirkan anak, maka dia bisa memberikan air susu kepada bayinya. Jadi payudara yang membesar itu sebagai persiapan agar seorang perempuan bisa memberikan air susu kepada bayi yang dilahirkan. Kemudian pinggul yang melebar itu sangat penting sekali karena apa? Pinggul yang melebar itu akan memudahkan seorang wanita melahirkan anaknya secara normal. Kalau pinggulnya sempit, maka seorang wanita akan kesulitan melahirkan anaknya atau melahirkan bayi secara normal. Jadi harus melalui proses operasi. Kemudian yang ketiga, tumbuh rambut halus di sekitar kemaluan dan ketiak. Yang keempat, suara melengking. Yang kelima, kulit menjadi lebih halus. Demikian anak-anakku beberapa perubahan fisik yang menandai bahwa seorang laki-laki maupun seorang perempuan itu memasuki masa pubertas. Karena kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, selanjutnya anak-anakku bisa mengerjakan tugas pertama KD 3.2 tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Kerjakan tugas ini di lembar homework, kemudian jawabnya saja, kirim foto jawaban kamu ke WA Budian. Demikian yang bisa Budian sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam semangat untuk kalian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.